Bukankah Cuyun mengatakan bukan bentuk yang penting, tetapi hati yang terpenting? Mendengar itu, Cuyun membantu Guman berdiri sembari mengatakan, karena Guman percaya kepadanya, maka mulai sekarang Guman akan berada di sisi Cuyun. Setelah hal itu terlihat di markas tim Liu Yun, Cuyun dan lainnya pun sudah ada di sana. Tampaknya mereka sedang minum-minum untuk merayakan kemenangan Guman. Yoyo mengatakan kepada Guman, pertunjukan terakhir Guman saat menghadapi 5 lawan 1, ternyata itu hanya separuh kehebatan yang Yoyo miliki dulu. Ia pun menghormati bakat Guman. Kemudian mereka berdua pun bersulung dan minum. Ketika itu Nona Hua menyampaikan kepada Yoyo, bukankah sebelumnya Yoyo juga berkata seperti itu? Ketika di lokasi pertandingan, Yoyo terlihat sangat iri dan juga sering memberitahu Nona Hua bahwa seorang pria memang dilahirkan seperti ini. Yoyo mengatakan jika yang Nona Hua sampaikan adalah Yozai dan Bufan, siapa yang tidak iri? Sedangkan Liu Xiang mengatakan kepada Cuyun, kenapa Cuyun setuju dengan Guman? Cuyun berkata ini adalah pilihan Guman. Selain itu, sekarang Liu Xiang telah memasuki peringkat surgawi, jadi Guman bisa mundur sekarang. Sebaliknya, terus membiarkan situasi ini tidak baik bagi Liu Xiang dan juga bagi Guman. Kemudian Guman berdiri dan memberitahu semuanya, mulai hari ini ia mundur dari posisi di tim dan secara resmi menjadi bawahan Cuyun. Cuyun mengatakan meskipun Guman adalah bawahannya, tapi pada dasarnya kita adalah teman. Di masa depan, selama Guman mengikuti Cuyun dengan tulus, ia pasti akan membantu Guman mencapai puncak seni bela diri. Terlihat Cuyun bergumam, masalah di Akademi Jia Xiao sudah berakhir. Sudah saatnya Cuyun untuk memulai pelatihannya sendiri. Tetap saja pada akhirnya selalu ada tangan yang tidak terlihat yang mendorongnya, yaitu untuk maju. Tapi apa sebenarnya itu? Kemudian Cuyun mendatangi guru pedangnya yaitu senior Chun Feng. Senior bilang ia sudah siap di sini dan bisa berangkat kapan saja. Namun Cuyun menyampaikan pertama-tama kemana kita akan pergi dan bagaimana kita akan berlatih. Apakah Cuyun perlu melakukan sesuatu untuk mempersiapkannya? Senior menjelaskan, pertama kita akan pergi ke jurang tanpa angin. Cuyun tidak perlu khawatir tentang yang lainnya. Ia akan memberitahu Cuyun saatnya tiba nanti. Terlihat nampaknya Cuyun tahu dari nama jurang tanpa angin, tidak ada angin di sana. Bagaimana kita akan berlatih teknik pedang angin? Senior bilang, apa Cuyun bisa berlari sebelum bisa berjalan? Cuyun bahkan belum memahami hati pedang. Bagaimana mungkin Cuyun bisa memahami niat pedang? Cuyun mengatakan, siapa bilang dia tidak mengerti hati pedang? Senior jelas tahu Cuyun memiliki hati pedang yang kuat, tapi hati pedang Cuyun hanyalah hati seorang pendekar pedang, bukan hati angin. Cuyun bahkan tidak tahu apa-apa tentang Windrush. Cuyun menanyakan angin macam apa itu. Senior memberitahu mengendalikan angin dengan hati, mengendalikan pedang dengan angin disebut hati pedang angin. Jurang tanpa angin itu adalah sebuah momentum misterius, letaknya di bagian terdalam bumi. Dikatakan tidak ada angin di sana, hanya ketika tidak ada angin, maka akan lebih mudah untuk memahami apa sebenarnya angin itu. Hanya dengan benar-benar memahami apa itu angin, maka dapat menjelajah lebih jauh dari hati angin. Cuyun menyampaikan, lalu apalagi yang kita tunggu, mari segera berangkat. Tapi senior mengatakan, perjalanan ini akan memakan waktu setidaknya 6 bulan. Persiapkan semua yang Cuyun butuhkan, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lainnya. Cuyun pun akan berangkat ke pasar dulu sebelum melakukan perjalanan. Sementara itu terlihat senior Chun Feng, Guman, dan Cuyun pergi bersama, yaitu menaiki kereta kuda. Terlihat Liu Xiang di atas mengatakan kepada Cuyun, ia harap ia masih bisa mengingat Cuyun saat kita bertemu lagi.
Di dalam kereta, senior menjelaskan kepada Chuyun, jurang tanpa angin terletak di bagian terdalam bumi. Untuk mencapai jurang tanpa angin, mereka harus melakukan perjalanan melalui gua dan lorong-lorong. Tapi ada sejumlah makhluk jurang di gua-gua dan lorong-lorong itu. Ternyata makhluk jurang adalah jenis yang istimewa yang belum pernah melihat sinar matahari. Mereka adalah makhluk raksasa dengan cangkang tebal. Serangga-serangga ini bolak-balik bergerak di bawah tanah, serta memiliki kekuatan yang sangat besar. Makhluk jurang yang paling umum juga setara dengan praktisi bela diri Ranai Yingyang yang terkuat di antara mereka, bahkan memiliki kekuatan seorang Martial Emperor. Chuyun tidak masalah dengan hal itu. Ditambah lagi bahkan ada induk makhluk jurang tingkat Supreme Emperor, tapi itu hanya legenda. Tidak ada yang pernah melihatnya. Tidak lama setelah perbincangan mereka pun berhenti di sebuah jalan. Chuyun menyampaikan ia menghabiskan lebih dari 300 juta batura untuk kereta kuda ini. Bagaimana mungkin tidak nyaman? Senior menjelaskan dalam hidup ini kita harus menikmatinya. Selain itu, ini adalah kendaraan kaisar perang kuno yang lebih dari 30.000 tahun yang lalu. Dan ini adalah senjata kaisar 9 pola yang benar-benar asli dan berharga. Chuyun berkata, senior memang punya wajah yang besar, dan sebenarnya Chuyun tidak ingin menghabiskan uang sebanyak itu. Terlihat senior lelah setelah seharian berada di dalam kereta. Guman dan Chuyun dapat menjelajah jurang tanpa angin, yaitu untuk mendapatkan petunjuk. Sedangkan senior akan beristirahat sejenak. Senior juga mengingatkan agar jangan lupa membelikannya beberapa kendi anggur. Setelah hal itu, Chuyun menuju sebuah restoran, dan ini selalu menjadi tempat terbaik untuk mendapatkan informasi. Ketika masuk ke dalam restoran, Chuyun mengetahui orang-orang ini memiliki atribut yang saling melengkapi dan kekuatan yang serupa. Mengapa tidak masuk sebagai kelompok? Guman mengatakan, di bawah pengawasan 5 Supreme Emperor, umat manusia bertempur bersama melawan para iblis. Namun di bawah 5 Supreme Emperor ada banyak kepentingan. Tidak ada cara untuk menghindari perebutan kekuasaan, dan mereka berada di faksi yang berbeda. Terlihat di sana ada yang mengejek seseorang yang begitu ketakutan sampai tidak bisa berjalan. Ia pun menyuruh orang itu lebih baik kembali ke Akademi Jiaoxiao. Hal itu pun membuat orang itu marah. Guman menjelaskan faksi timur dipimpin oleh Supreme Emperor Kaiuro dan Akademi Kingmu sebagai pusatnya. Sedangkan faksi barat dipimpin oleh Supreme Emperor Emas Hitam dan Akademi Heijin sebagai pusatnya. Faksi selatan dipimpin oleh Supreme Emperor Reinkarnasi dan Akademi Nanming sebagai pusatnya. Faksi utara dipimpin oleh Supreme Emperor Bumi dan Akademi Guisui sebagai pusatnya. Sedangkan untuk faksi tengah dipimpin oleh Supreme Emperor S dan Akademi Jiaoxiao sebagai pusatnya. Kelima faksi itu telah berselisih selama bertahun-tahun. Jika bukan karena Supreme Emperor di atas kita, Guman tidak tahu apa yang akan terjadi. Guman menanyakan kepada Chuyun apakah kita akan pergi ke meja tengah. Chuyun menjawab, umat manusia menghadapi situasi yang menyedihkan. Ia tidak percaya orang-orang ini tega memulai konflik internal di sini. Ini benar-benar sangat bodoh. Setelah itu ada 2 orang penambang yang mengatakan ketika kereta Chuyun lewat, hanya 3 orang tapi berani masuk ke ngarai jurang. Ini hanya mencari mati. Ditambah lagi makhluk jurang yang tidak terhitung jumlahnya akan menyeret Chuyunan lainnya hidup-hidup. Kecuali jika mereka dapat memanggil Supreme Emperor kapan saja. Tapi bagaimana hal itu mungkin terjadi? Penambang tersebut hanya berharap bahwa Chuyunan lainnya beruntung.
Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Spirit Souls of Right part ke-87 nya di season 4 kali ini. Dan untuk part selanjutnya akan diupdate spotnya, oke? Dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga jangan lupa dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.